Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang patologi dan penyembuhan organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yaitu Clarissa Amanda 2004-2090, Dianatul Munawara 2004-2092, Ignur Hafiz Syafiq Ruzi 2004-2107, Laras Putri Pratiwi 2004-2225, Siti Hamidah 2004-2153. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Ignur Hafiz Syafiq Ruzi. Definisi patologi organisasi. Risman K. Umar 2002 mendefinisikan bahwa patologi organisasi adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Organisasi juga dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi organisasi lebih dari sekedar alat untuk menyediakan barang dan jasa. Untuk mengatur pencapaian tujuan, maka perlu diatur mekanisme pembagian tugas, pembagian wewenang, dan siapa yang bertanggung jawab, agar setiap organ atau alat di dalam organisasi itu bertindak dan berperilaku sejalan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem aturan main yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program dan kegiatan, dan ketika menyelesaikan konflik, sehingga sistem atau peraturan itu dibuat tidak saja sekedar untuk mengikat para anggota untuk patuh, namun juga menawarkan solusi penyelesaian apabila terjadi konflik. Ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi. Mulanya penyakit-penyakit ini ditunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Namun, apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi, bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit ini sudah menular. Jenis-jenis patologi organisasi. 1. Penyakit nepotisme. Penyakit nepotisme pada mulanya lebih banyak terjadi di organisasi, kemudian berkembang lebih lanjut ke dalam berbagai aspek kehidupan pada manusia lainnya. Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus-menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Yang kedua, penyakit korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang baik statusnya sebagai bawahan maupun pejabat dalam suatu organisasi yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keyakinan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain atau negara. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, Siti Hamidah. Baiklah, yang ketiga, penyakit stres. Stres merupakan suatu respon adaptif terhadap suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. Stres juga merupakan penderitaan jasmani, mental, atau emosional
yang diakibatkan interpretasi atau suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda seorang individu. Akibat stres bisa dikenali dari perilaku, yaitu kinerja rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, salah dalam mengambil keputusan, tingkat absensi kerja tinggi, dan agresi di tempat kerja. Yang keempat, penyakit egoisme. Penyakit atau patologi egois terhadap pelaksanaan kegiatan di organisasi adalah sifat-sifat manusia yang terkait dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan sesuatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau kegiatan. Yang keempat, penyakit keserakahan. Penyakit atau patologi keserakahan dalam organisasi adalah suatu metode teknik dan taktik yang dilakukan seseorang anggota yang terkait dalam ikatan bentuk kerjasama, berpikir, dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau bahkan kalau bisa keseluruhan faktor-faktor kenikmatan khususnya yang berupa material dengan mengorbankan orang lain. Selanjutnya, gejala patologi organisasi. Gejala patologi organisasi diantaranya ialah yang pertama, ketiadaan struktur yang jelas dan pasti. Yang kedua, tidak adanya saling percaya. Yang ketiga, kebiasaan mudah memecat anggota. Yang keempat, kebiasaan suka menipu klien atau supplier. Yang kelima, membohongi pelanggan dan suka ingkar janji. Yang keenam, kelesuan yang dirasakan oleh seluruh anggota. Yang ketujuh, banyaknya korupsi, membudayanya kolusi dan nepotisme. Yang kedelapan, maraknya SARA di dalam organisasi. Yang kesembilan, adanya perlakuan diskriminasi di antara karyawan. 10, adanya kebiasaan menunda keputusan atau pekerjaan. Dan yang terakhir, sulitnya memperoleh komitmen atasan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya Laras Putri Pratiwi. Penyihatan patologi organisasi. Dalam buku Dr. Sophia mengatakan penyihatan organisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu A. Melakukan seleksi karyawan organisasi yang objektif. B. Penempatan karyawan dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. C. Perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman. Dan yang D. Pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai. Penyihatan terhadap patologi organisasi juga dapat dilakukan dengan berupa upaya. Adapun upaya penyihatan patologi organisasi tersebut yaitu A. Restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi adalah upaya yang dilakukan suatu organisasi untuk mengubah dan merancang kembali desain struktur organisasi guna memperjelas pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Fikri 2015 bahwa terstrukturisasi organisasi adalah perubahan struktur organisasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan dari struktur lama dengan cara menyusun ulang aset perusahaan, pendanaan perusahaan atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat. B. Pengembangan organisasi. Dengan adanya pengembangan organisasi, maka suatu organisasi akan mengalami peningkatan efektivitas. Permasalahan keorganisasian akan terpecahkan dan terselesaikan. Adanya strategi adaptasi untuk masa yang akan datang. Yang C. Pelatihan sumber daya manusia organisasi. Pelatihan sumber daya organisasi adalah upaya penyihatan organisasi dari patologi organisasi seperti kurang komponen dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi. Kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya Kalisa Amanda. Yang D, selanjutnya yang D, pemberian motivasi.
Pemberian motivasi adalah kegiatan memberikan motivasi kepada anggota organisasi oleh pihak manajerial. Motivasi menurut Robbins adalah kemampuan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Selanjutnya, peningkatan pengawasan menurut Syamsir adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Karena banyaknya patologi yang menyerang organisasi yang berkaitan dengan pengawasan seperti anggota organisasi yang tidak disiplin dan tidak mematuhi peraturan, maka penyehatannya adalah dengan cara meningkatkan pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan ekstra, maka anggota organisasi akan mematuhi aturan dan akan disiplin, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai se-efektif mungkin. Yang terakhir, kesimpulan, organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Organisasi juga dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, organisasi lebih dari sekadar alat untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi. Mulanya penyakit-penyakit ini ditunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Namun apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi, bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini harus dihindari sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Banyak patologi organisasi yaitu korupsi, nepotisme, keserakahan, stres, dan lainnya. Kembali. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.